Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa Tapmat. Nah, hari ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yaitu ukuran lembaga negara. Di sini konsep yang kami gunakan adalah pekadoran. Sebenarnya izinkan kalau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Alessia Dimawan. Saya Firman Terlanjut. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Jadi yang pertama itu ada peran lembaga dalam bidang politik. Jadi lembaga politik itu sendiri adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kekuasaan dan juga wewenang untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Nah, terus lembaga politik ini juga dia itu mempunyai penerapan hukuman demi mencapai kepentingan bersama anggota masyarakat. Nah, di sini ada beberapa poin peran dari bidang politik, yaitu yang pertama untuk menumbuhkan kesiapan dalam menghadapi berbagai ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Nah, ini karena lembaga politik itu yaitu kan bertujuan dan bertugas untuk menjaga stabilitas negara dan sistem politiknya, sehingga proses demokrasi itu bisa berjalan dengan baik dan juga lancar tanpa ada meskipun ada tantangan, hambatan, ancaman, juga gangguan. Terus yang kedua itu ada membentuk norma-norma kenegaraan yang berupa undang-undang atau produk hukum di bawah dasar negara. Nah, itu sebelumnya kan udah dijelasin ya sama kelompoknya Fasya, Ayu, Kapas, sama Ido kemarin itu tentang eksekutif, legislatif, juga yudikatif. Nah, yang pertama kalau eksekutif itu kan dia yang diberi kekuasaan dan melaksanakan undang-undang, seperti contohnya presiden, wakil presiden, terus menteri-menteri. Habis itu ada legislatif. Legislatif itu yang merumuskan undang-undang. Sedangkan yudikatif itu sesuatu yang menegakkan hukum dan juga keadilan. Contohnya kayak MA, MK, sama Komisi Yudisial. Nah, di sini membentuk norma-norma kenegaraan yang berupa undang-undang atau produk hukum di bawah dasar negara itu kan tugasnya DPR, MPR, sama DPD, yaitu untuk merumuskan undang-undang sesuai dengan yang didasari oleh Undang-Undang Dasar 1945. Terus juga ada melaksanakan norma atau ketentuan yang telah disepakati bersama. Jadi dia dia itu nggak cuma merumuskan undang-undang aja, tapi dia juga ikut melaksanakan undang-undang yang udah disepakati bersama tadi. Iya, setara, jadi nggak ada pengecualian gitu ya. Terus habis itu ada juga menjalin kerjasama yang baik dalam negeri ataupun luar negeri. Jadi contohnya kalau di luar negeri bidang politiknya itu kayak kerjasama itu kayak ASEAN, terus kayak PBB. Nah, lanjut kita ke bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ini itu tuh lembaga ekonomi itu adalah lembaga yang bergerak di bidang ekonomi yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi lembaga ekonomi ini juga bertugas untuk mengawasi kebijakan ekonomis supaya dia itu tetap berjalan dengan prinsip ekonomi yang sudah berlaku. Di sini ada contohnya lembaga ekonomi itu kayak Pegadaian, terus bank, ya benar, Bank Indonesia, Bank Daerah, Bank Kredit Rakyat itu termasuk dalam lembaga ekonomi. Nah, di sini ada beberapa contoh poin perannya. Yang pertama itu mengatur distribusi serta konsumsi barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat demi menciptakan kesejahteraan dan kelangsungan hidup manusia. Terus ada juga mengatur ekonomi suatu negara dalam rangka menciptakan stabilitas dan kesejahteraan ekonomi bagi seluruh rakyatnya. Terus ada juga menjalin koordinasi, sinkronisasi, dan juga pengendalian urusan negara dalam bidang ekonomi. Dan ada poin yang terakhir itu mengatur permasalahan yang berkaitan dengan pelaku ekonomi serta meningkatkan produktivitas perekonomian dalam skala kecil, menengah, dan juga nasional. Contoh dari kegiatan ekonomi skala kecil itu kayak PKL, Udara Kaki 5. Terus kalau yang menengah itu contohnya kayak UMKM. Dan kalau yang nasional itu kayak
kegiatan ekspor dan impor. Nah, terus juga ada lembaga negara yang juga berperan penting dalam bidang ekonomi, yaitu presiden dan juga menteri-menterinya. Nah, itu tuh juga disebutin dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tentang penyusunan kebijakan moneter. Jadi itu presiden dan menteri-menteri itu punya hak untuk dalam penyusunan kebijakan moneter ini tadi. Terus juga ada lembaga ekonomi yang lain, itu namanya kayak KPPU. KPPU itu Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Jadi itu dia tugasnya untuk mengawasi para pelaku usaha supaya para pelaku usaha ini tuh nggak melakukan yang lagi melakukan kegiatan usahanya, supaya mereka itu nggak melakukan monopoli dan juga bisa tetap bersaing secara sehat sesuai dengan prinsip ekonomi. Terus ada juga satu lagi tuh namanya BKPM. BKPM ini Badan Koordinasi Penanaman Modal. Jadi itu lembaga ini tuh dia tuh tempat buat apa ya, kayak lembaga buat misalnya kalau misalnya kita mau investasi atau menanam modal tuh bisa bekerja sama BKPM. Ya, lanjut. Saya selanjutnya. Oh, aku ya? Ya. Oke, selanjutnya di sini. Nggak apa-apa. Oke, selanjutnya ini saya akan menjelaskan yaitu bidang sosial. Nah, jadi bidang sosial itu dalam pasal 34 ayat 1 sampai 3 menjelaskan bahwa bidang sosial itu mempunyai peran penting dalam mensejahterakan masyarakat yang ada di Indonesia. Yang dimana perannya itu dalam membantu bidang sosial seperti dalam fasilitas kesehatan, fasilitas umum, permasalahan yang ada di sekitar masyarakat maupun HAM, yang dimana bidang sosial itu membantu masyarakat supaya tidak terjadi banyaknya masalah yang ada. Dan bidang sosial sendiri itu juga mempunyai penanganan terhadap perlindungan kepada anak-anak, perempuan, orang disabilitas dan lansia, yang dimana mereka orang yang membutuhkan perlindungan, dan di situ bidang sosial mempunyai kontribusi. Jadi lembaga-lembaga yang ada di bidang sosial yang pertama dikepalai oleh Kementerian Sosial, yang dimana Kementerian Sosial itu sendiri juga membantu Presiden untuk menangani dalam bidang sosial untuk masyarakat. Dan bidang sosial sendiri juga mempunyai dinas sosial, yang dimana membantu lagi di setiap daerah itu mempunyai dinas sosial untuk mendengarkan keluhan yang ada dalam masyarakat supaya membantu mesejahterakan masyarakat. Dan ada produknya nih, produk yang sudah ditetapkan dinas sosial, yaitu BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang dimana semua masyarakat dapat merasakannya ketika membutuhkan pengobatan, dan itu dapat menjadi penunjang untuk membantu masyarakat yang kurang dalam membiayai pengobatan. Ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita akan ke budaya. Nah, dan sedikit di bidang budaya sendiri itu juga sudah konsepnya itu seperti gotong royong, yang dimana bidang sosial, bidang budaya ini sudah ada sejak dulu, yang dimana masyarakat mempunyai banyak aktivitas yang sehingga menjadi kultur atau suatu kebiasaan sehingga disebut budaya. Jadi di bidang budaya ini kita tuh memfokuskan diri bagaimana kita tetap melestarikan budaya yang sudah ada pada zaman dulu hingga tetap pada masa ini. Dan bidang budaya sendiri mempunyai lembaga penting untuk menjaga kelestarian dalam budaya-budaya yang sudah ada, seperti diketuai oleh Badan Pengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebahasaan, yang dimana itu untuk membantu mempertahankan budaya yang ada sejak dulu. Dan selanjutnya ada Dewan Kesenian Bahasa dan Badan Pengembangan Pelestarian Bahasa, di mana mereka bertugas untuk membantu menjaga pelestarian budaya dan menambah ilmu budaya yang ada. Jadi supaya budaya yang sudah ada itu tidak pudar. Jadi seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dan selanjutnya ada peran lembaga negara yang juga pertahanan. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan adalah usaha negara untuk mempertahankan
mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa terhadap dari gangguan dan ancaman terhadap keutuhan bangsa. Nah, bidang pertahanan sendiri adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi atau suatu keadaan khusus yang stabil. Jadi, pada bidang pertahanan ini ada komponen utamanya atau alat negara, yaitu namanya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. TNI ini mempunyai tugas untuk menegakkan kedaulatan negara dan mempertahankan keutuhan wilayah. Tetapi dalam upaya mempertahankan negara ini tidak hanya oleh TNI, tapi seluruh warga negara Indonesia yang telah tercantum dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang memiliki bunyi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pertahanan dan keamanan negara. Nah, di bidang pertahanan ini mempunyai lembaga yaitu Kemhan atau Kementerian Pertahanan. Nah, Kementerian Pertahanan ini mempunyai tugas pada pasal 2 yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Misalnya kayak membantu Presiden dalam mengatur strategi dalam upaya pertahanan sama mempertahankan dalam upaya mempertahankan keutuhan wilayah Indonesia. Nah, atau misalnya kayak merancang anggaran itu untuk membeli alutsista kayak alat tempur, senjata dan lain-lainnya gitu. Nah, kemudian ada fungsi dari Kemhan. Fungsi Kemhan ini terdapat pada pasal 3 yang pertama yaitu perumusan, penetapan, pelaksanaan dan kebijakan negara. Dan yang kedua yaitu pengelolaan barang milik atau kekayaan negara menjadi tanggung jawab si Kemhan ini. Jadi maksudnya pengelolaannya adalah kayak menyusun, merancang anggaran itu buat beli alutsista itu, sama kayak merawat fasilitas-fasilitas militer. Dan yang ketiga yaitu pengawasan akan pelaksanaan tugas di lingkungan Kemhan. Nah, kemudian ada bidang keamanan, lupa. Jadi di bidang pertahanan ini dia lebih berfokus kepada upaya menjaga kedaulatan negara dari serangan luar. Kemudian kalau di bidang keamanan ini berfokus untuk menjaga ketertiban dan penegakan hukum di dalam negeri. Jadi itu bedanya ya. Kemudian di bidang keamanan ini juga mempunyai alat negara atau komponen utama yaitu polisi. Kemudian untuk lembaganya sendiri yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Untuk tugasnya lembaganya sendiri yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu untuk melindungi, terus melayani dan mengayomi masyarakat. Seperti yang terdapat pada pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk istirahat. Ya, Bang, ambil jelasnya sambil Ya, Bu. Lanjut. Nah, jadi bunyinya itu yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat dan menegakkan hukum. Nah, untuk fungsinya sendiri yang pertama yaitu memelihara kesehatan, keamanan dan ketertiban masyarakat, dan yang kedua yaitu perlindungan hukum, penegakan hukum, ketiga perlindungan dan keempat pengayoman masyarakat. Nah, itu dia mengenai bidang pertahanan dan bidang keamanan. Nah, udah. Nah, jadi cukup penyampaian materi dari kami. Selanjutnya kita akan menonton video. Waktu Boleh, tuh. kan? Sikat aja kok videonya. Tari pagi. Ku siapkan diri. Oke. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Mandi ke
maju. Mentari pagi. Nggak maju. Siang mandiri. Dalam Ras, menjalankan kehidupan ambil. berbangsa dan bernegara, lembaga negara memiliki perannya masing-masing. Ada yang berperan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, dan keamanan. Pemisahan ini bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih wewenang dan tanggung jawab masing-masing lembaga negara tersebut. Berikut peran masing-masing lembaga negara. Bidang politik, yaitu lembaga negara yang bertugas membentuk norma, melaksanakan norma, melakukan pengawasan, dan menjalin kerjasama baik dalam negeri maupun luar negeri. Contoh lembaga negara ini adalah DPR RI. Bidang ekonomi, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk mengatur urusan ekonomi suatu negara agar tercipta kestabilan dan pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Contoh lembaga negara ini adalah Bank Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Bidang sosial, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk mengatasi masalah sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Contoh lembaga negara ini adalah BPJS dan Dinas Sosial. Bidang budaya, yaitu lembaga yang berperan dalam pengembangan dan pelestarian kebudayaan di Indonesia. Contoh lembaga negara ini adalah Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Bidang pertahanan, yaitu lembaga negara yang bertugas untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Contoh lembaga negara ini adalah TNI. Bidang keamanan, yaitu lembaga negara yang berfokus pada ketertiban untuk menjamin keamanan masyarakat. Contoh lembaga negara ini adalah Polri. Wah, sekarang jadi tahu ya berbagai lembaga negara. Nah, jadi udah bisa nih videonya. Sekarang kita tadi petanya kemana ya guys ya? Coba katakan peta. Dari penyampaian dari kawan kami tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? Udah. Sudah. Katakan peta. Tidak. Oke. Kalau gitu, sekian terima kasih. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi luar biasa Tasma.